Inilah Silo episode 7. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pembukaan episode 7 memperlihatkan Gloria yang sedang berada di pantai, menikmati keindahan dan suasananya. Di sana dia bersama dengan suami dan anaknya, tapi tiba-tiba muncul seorang suster menghampirinya. Ternyata Gloria hanya berhalusinasi. Dan ya, Gloria ini adalah bibinya George. Kini dia dirawat di rumah sakit. Sepertinya Gloria mengalami gangguan kejiwaan. Kembali pada Juliet yang kini sudah selesai melihat halaman demi halaman di buku pemberian Regina. Juliet tidak bisa berkata-kata. Lalu dia teringat berkas tentang George yang disimpan oleh Halston di saluran udara. Karena selain berkas George, ada juga berkas tentang Gloria. Juliet ingin tahu sekarang Gloria sedang berada di mana. Tapi tunggu, Juliet heran. Kok bunga di depan cermin, potnya menghilang? Hanya tinggal bunganya saja tergeletak di sana. Juliet pun segera pergi dari sana sambil membawa buku gambarnya. Para pendengar di ruangan rahasia masih memperhatikan Juliet. Daripada disebut para pendengar, lebih cocok disebut para pengintip ya guys ya. Lalu muncullah si Robert yang memberikan perintah untuk membiarkan saja Juliet saat ini. Tapi harus terus dipantau 24 jam. Sekarang ini Juliet sedang berada di kantornya. Ia mencari tahu di basis data Silo, Gloria saat ini sedang berada di mana. Untungnya ketemu. Tak lama kemudian, Paul juga datang ke kantor. Juliet pun meminta maaf soal yang kemarin, dan Paul juga meminta maaf. Mereka berdua kembali berbaikan. Juliet, ini kau dapat pesan permintaan maaf dari petugas pemeliharaan. Katanya mereka memecahkan vas bungamu. Mereka akan menggantinya, ujar Paul. Oh, pantesan, pikirnya Juliet. Tapi kenapa petugas pemeliharaan masuk ke apartemennya? Aku tidak tahu situasi di tingkat terbawah, Juliet. Tapi di sini kami belajar untuk tidak mempertanyakan cara kerja petugas pemeliharaan. Kecuali kau mau toiletmu tidak berfungsi, jelasnya Paul. Jadi di tingkat atas udah biasa lah ya petugas pemeliharaan masuk ke apartemen tanpa izin untuk melakukan pekerjaannya. Aku baru tahu, karena di mekanik kami memperbaiki semuanya sendiri, jawab Juliet sembari pamit pergi. Juliet pun berkunjung ke rumah sakit tempat Gloria dirawat. Juliet ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita itu. Namun Gloria sama sekali tidak bisa diajak bicara. Kata suster, Gloria saat ini menderita halusinasi karena mengalami demensia vaskuler lanjut. Juliet tidak menyerah. Ia ingin membawa Gloria jalan-jalan sebentar keluar dari sini. Namun si suster tidak mengizinkan. Dia berkata Hakim Meadows memberikan perintah agar Gloria tetap berada di sini dan tidak boleh kemana-mana. Mendengar itu, Juliet langsung pergi dengan tergesa. Dalam perjalanannya, Juliet mendapatkan panggilan radio dari Paul. Paul berkata ada situasi darurat. Namun Juliet malah mematikan radio miliknya. Saat ini, Paul terlihat sedang berlari dengan terburu-buru sambil terus berusaha menghubungi Juliet. All deputies report to 26. All sorry. Billings to sheriff, do you copy? Billings to sheriff. Singkatnya sampailah Paul di tempat terjadinya kerusuhan. Beberapa warga terlibat baku tawuran. Paul dan para petugas yang sudah ada di sana lantas berusaha melerai pertikaian yang bisa saja berujung kematian itu. Sedangkan sheriff kita saat ini ternyata berkunjung ke kantor yudisial karena ingin menemui Hakim Meadows. Tetapi Hakim Meadows tidak ada di sana. Asistennya mengatakan Hakim Meadows sedang sakit flu, jadi tidak datang ke kantor. Juliet kecewa.
Singkatnya, Juliet memutuskan untuk kembali ke kantornya. Dan ia terkejut melihat beberapa warga sedang dirawat dan ada juga yang diamankan. Beberapa petugas tampak kesal kepada Juliet yang baru datang. Paul lalu mengajak Juliet bicara empat mata di ruangannya Juliet. Dan tentu saja Paul berceramah panjang lebar di situ. "Seharusnya kau tidak mematikan radiomu, Juliet. Warga bercerita semalam ada bar yang dirusak oleh sekelompok orang. Lalu hari ini pemilik bar dan antek-anteknya pun tawuran sama sekelompok orang itu. Mereka sudah siap saling membunuh. Orang-orang ketakutan dan juga marah. Mereka membutuhkan sheriff mereka, yaitu kau, Juliet. Di samping wajahku yang kena timpuk, aku juga harus membelamu saat Bernard muncul dan bertanya kenapa kau tidak muncul. Aku berbohong untukmu loh," jelas Paul. Juliet meminta maaf karena memang dia salah. Paul lalu meminta Juliet untuk jujur. Apa yang sedang Juliet lakukan sehingga mengabaikan tugasnya? Juliet menghela napas dan mulai berkata jujur kepada Paul. "Paul, George dibunuh sama seperti Bu Ruti, Pak Marnes, dan Trumbull. Ya, sebenarnya aku sudah menduga kalau Trumbull dibunuh. Aku melaporkan pada Hakim Meadows kalau Trumbull bunuh Dirot karena aku tahu itulah yang ingin Hakim Meadows dengar. Alasanku datang kemari adalah karena George, tapi yang kutemukan adalah dia membohongiku dan hanya memanfaatkanku. Dan aku masih ingin tahu kenapa dia dibunuh. Kini itu terkait dengan pembunuhan wali kota Bu Ruti, Pak Marnes, dan juga tentang kenapa Halston keluar dari silo, serta istrinya sebelumnya. Jadi yang aku lakukan tak kalah penting, Paul," jelasnya Juliet. Setelah mendengar itu, Paul mengerti. Dia bahkan membantu Juliet dengan memberitahukan di mana tempat tinggalnya Hakim Meadows. Setelah itu Paul pamit pergi. Juliet pergi menemui Bernard terlebih dahulu karena Bernard memanggilnya. Pria itu mengungkapkan bahwa saat hari itu di mana Robert menuduh Juliet menaruh bukti jebakan di apartemen Trumbull, kan Bernard membela Juliet ya. Nah, Robert melaporkannya kepada Hakim Meadows sehingga Bernard mendapatkan kecaman. Jika Bernard mengganggu upayanya lagi untuk menyingkirkan Juliet sebagai sheriff, maka Hakim Meadows akan menggunakan celah fakta untuk menggantikan Bernard. Begitu ancaman dari Hakim Meadows. "Begini Juliet, pekerjaanku di IT bukanlah sembarang pekerjaan. Aku tahu kau berpikir generatorlah yang membuat kehidupan di silo tetap berlangsung. Memang benar, tanpa listrik kita tidak punya apa-apa. Semuanya bergantung pada listrik, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Bahkan udara untuk kita bernapas. Tapi itu semua berkat IT, listrik tersalurkan secara adil dan merata. Jika server IT jatuh ke tangan orang yang salah, jumlah listrik sebanyak apapun dari generator tidak akan penting. Kita harus menemukan sesuatu untuk membendung tindakan Hakim Meadows agar dia tidak melanggar batas," ungkapnya Bernard. Apapun yang sedang Juliet selidiki, Bernard berharap Juliet bisa merampungkannya secepat mungkin sebelum Hakim Meadows berhasil menyingkirkan Juliet. Karena jika Hakim Meadows sudah melakukannya, mereka tak bisa apa-apa untuk mencegahnya. Singkat cerita, pergilah Juliet menemui Hakim Meadows di kediamannya karena Juliet ingin mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Hakim Meadows terlihat memang sedang sakit flu. "Kok sama ya? Saya juga sedang kena sakit flu, guys." Juliet pun segera menanyakan tentang mengapa Hakim Meadows mengurung Gloria di rumah sakit jiwa. Juliet tahu kalau Gloria tidaklah mengidap demensia. Justru Gloria mengalami halusinasi begitu adalah karena pengaruh obat yang diberikan secara sengaja. Begini, Juliet memberikan penawaran kepada Hakim Meadows. Dirinya berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sheriff dengan syarat dia diizinkan untuk berbicara dengan Gloria. "Keluarkan Gloria dari kesehatan selama beberapa jam, lalu aku akan kembali ke mekanik," ujarnya Juliet. Kemudian di situ Hakim Meadows menatap Juliet dengan penuh keseriusan, berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. "Tolong hentikan tindakanmu, Juliet, karena mereka tidak akan membiarkanmu.
ucap Hakim Meadows. Detik itu juga, Juliet langsung paham bahwa Hakim Meadows sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Justru Robertlah yang mengendalikan semuanya. Hakim Meadows hanya boneka. Juliet lalu melihat ke sekelilingnya. Ternyata isi apartemennya Hakim Meadows banyak sekali barang-barang peninggalan. Jadi Hakim Meadows ini sangat suka mengoleksi barang-barang peninggalan. Selama dia diam dan menuruti apapun yang Robert perintahkan, Hakim Meadows boleh mendapatkan barang-barang tersebut secara legal. Waduh, Juliet pun langsung pergi dari sana karena tidak ada gunanya berbicara dengan Hakim Meadows. Pergilah Juliet menemui ayahnya, yaitu Dr. Pete. Setelah belasan tahun tidak pernah bertemu, betapa terkejut dan tidak menyangkanya Dr. Pete bisa melihat Juliet lagi. Pria itu menyambut kedatangan putrinya dengan sangat baik. Betapa rindunya Dr. Pete pada Juliet. Kedatangan Juliet kemari adalah untuk meminta bantuan dari ayahnya. Setelah itu Juliet akan pergi. Ya, tentunya Juliet meminta bantuan ayahnya untuk mengeluarkan Gloria dari rumah sakit jiwa, setidaknya 1 atau 2 jam. Awalnya Dr. Pete tidak mau, karena itu cukup berbahaya. Tapi di situ Juliet menggunakan salah satu strategi emak-emak saat nawar harga di pasar. Ya sudahlah, seharusnya aku tahu ayah tidak akan membantuku, ucapnya sembari pergi. Tunggu Juliet. Oke deh, ucap sang ayah. Strategi emak-emak berhasil sempurna. Singkatnya Dr. Pete terlihat pergi ke rumah sakit. Untungnya hari sudah larut, jadi sudah tidak ada petugas yang bekerja. Dia segera pergi ke ruangan tempat Gloria dirawat. Benar saja di sana Dr. Pete menemukan obat bius yang bisa membuat seseorang yang disuntik mengalami halusinasi. Dr. Pete pun segera membawa Gloria untuk menemui Juliet di ruangan bayi. Kata Dr. Pete, di ruangan ini para pendengar tidak dapat mendengar. Dia juga tidak tahu alasannya. Tanpa membuang banyak waktu, Dr. Pete segera memberikan suntikan obat kepada Gloria. Obat yang bisa membalikan efek biusnya. Sempat terjadi kepanikan karena setelah disuntik obat tersebut, Gloria menjadi kejang-kejang. Tapi untungnya, Dr. Pete dibantu dengan Juliet bisa menstabilkan kondisinya Gloria. Saat ini Gloria akan tak sadarkan diri selama beberapa menit. Jangan bangunkan dia, kita harus menunggu, ucapnya Dr. Pete. Scene berpindah pada Robert yang pergi mengunjungi ruangan petugas kebersihan. Tak ada yang spesial atau aneh di ruangan itu. Namun ada sebuah tombol yang jika ditekan, sebuah ruangan rahasia terbuka. Robert masuk ke ruangan tersebut. Ruangan tempat para pendengar memantau seluruh warga Silo. Oh iya, seharusnya kita ganti ya namanya, bukan para pendengar, tapi para pengintip. Salah satu petugas melapor kalau mereka kehilangan jejaknya Juliet. Terakhir dia terlihat menuju rumah sakit. Kami pikir dia kembali menemui Gloria, tapi dia pergi ke arah lain, Pak, ujar petugas itu. Robert menduga Juliet sedang berada di tempat yang tidak terlihat. Perlu kalian ketahui guys, meskipun layar-layar komputer di ruangan ini ada banyak, tapi kamera yang dipasang di Silo lebih banyak lagi. Jadi tidak semua warga aktivitasnya bisa langsung kelihatan. Misalnya sekarang mereka sedang memantau Juliet, mereka tidak kepikiran untuk memantau Dr. Pete. Dan juga tidak seluruh penjuru Silo dipasangi kamera. Contohnya ruangan bayi, itu belum dipasangi kamera. Dan Robert tidak sadar akan hal itu. Kalian buruan cari Juliet ada di mana? Perintah Robert kepada para anak buahnya. Kembali pada Dr. Pete dan Juliet. Saat Gloria mulai tersadar, Dr. Pete segera memeriksa detak jantungnya. Tapi Gloria saat itu juga menjadi panik karena melihat Dr. Pete. Tidak, menjauh dariku. Dia adalah dokterku dulu. Dia bekerja untuk mereka. Dia yang mencegahku punya bayi, teriaknya Gloria. Juliet buru-buru menyuruh ayahnya untuk pergi. Kemudian ia berusaha menenangkan Gloria dengan menunjukkan buku gambar pemandangan kepada Gloria. Saat itu juga, Gloria menjadi tenang dan bisa diajak bicara baik-baik. Kau mendapatkan ini dari George kecil?
Aku tidak memberikan ini kepada George, aku memberikannya kepada ibunya. Dia salah satu anggota kami. Apa kau pernah mendengar tentang penjaga api? Kami adalah penjaga api, jelasnya Gloria. Gloria menjelaskan bahwa dulu setelah pemberontakan, orang-orang yang berkuasa menaruh sesuatu di dalam air, sehingga para warga Silo kehilangan ingatan sebelum pemberontakan terjadi. Dan turun-temurun hingga sekarang, tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi sebelum pemberontakan. Penjaga api adalah sebutan untuk pemberontak yang tidak tertangkap dan masih hidup. Mereka dengan sengaja menyimpan barang seperti buku ini agar ingatan mereka tidak hilang sepenuhnya. Tapi sepertinya para penguasa mengetahuinya, sehingga para penjaga api yang ketahuan seperti Gloria ini dibuat tidak bisa punya anak. Gloria berkata, para dokter pasti mengetahui hal ini. Mereka berkata mengeluarkan kontrasepsi, tetapi itu bohong. Aku pernah mencintai seseorang dalam hidupku. Dia bukanlah penjaga api. Aku tahu jika dia terus bersamaku, dia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Jadi aku terpaksa meninggalkannya. Dan aku bersyukur sekarang dia sudah bahagia, punya anak-anak dengan istrinya yang baru. Meskipun hatiku sakit, ungkap Gloria. Saat itulah Gloria memberikan buku gambar pemandangannya kepada Anne, ibunya George. Namun Anne pun meninggoy tak lama setelah itu, meninggalkan George kecil seorang diri. Gloria mengawasi pertumbuhan George, tapi seiring waktu Gloria pun kehilangan jejaknya George. Saat ini, Gloria penasaran bagaimana kabarnya George kecil. Juliet dengan sedih menceritakan bahwa George sudah tiada. Wanita tua itu kemudian meminta izin ingin menggendong seorang bayi dan Juliet mengizinkannya. Dia lalu pergi menemui ayahnya di luar ruangan dan memprotes ayahnya yang selama ini selalu membohongi orang-orang yang sengaja dibikin tidak bisa hamil. Jangan salah paham, Juliet. Selama ini para dokter tidak pernah diberitahu alasannya. Kami hanya disuruh. Dan ayah tidak bisa berbuat apa-apa soal itu, jelasnya Dr. Pitt. Juliet yang merasa muak lantas pergi meninggalkan ayahnya. Dia akan mengantarkan Gloria kembali ke rumah sakit sendiri. Di ruangan rahasia, Robert yang akhirnya bisa melihat Juliet sedang membawa Gloria menjadi bingung. Lah, kata kalian Juliet tidak datang menemui Gloria. Lah, ini sama Gloria dia, ucap Robert. Dia pun memarahi anak-anak buahnya itu, menyuruh mereka untuk fokus mengawasi Juliet dengan benar. Saat sudah berada di ruangannya, Gloria meminta Juliet untuk memperlihatkan bukunya sekali lagi. Setelah selesai, Gloria memandang ke arah rak di dekat cermin. Lah, bungaku kemana kok hilang ya? Sekarang aku ingat. Saat itu Sheriff Houston datang ke sini. Dia yang membawakan aku bunga dan menaruhnya di sana, di depan cermin. Kok hilang ya? Gumamnya Gloria. Juliet mendekat ke arah cermin. Sempat berpikir sejenak, dan sedetik kemudian dia baru tersadar. Alasan Houston menaruh bunga di depan cermin adalah karena para pengintip bisa melihat mereka dari dalam cermin. Kalimat gandakan bunga di depan cermin adalah sebuah petunjuk dari Houston, bukan hanya nasihat tentang life hack hiasan rumah. Juliet melangkah mundur lalu berbisik pada Gloria. Gloria, kurasa mereka bisa melihat kita melalui cermin. Itu sebabnya Houston menaruh bunga. Sambil berbisik lagi, Juliet bertanya apakah Houston sempat mengatakan hal lain kepada Gloria saat berada di sini. Tidak, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia tak terlalu lama di sini. Tapi sebelum pergi, Houston sepertinya memperbaiki saluran udara, bisik Gloria. Detik itu juga, Juliet langsung menutupi cermin dengan kain. Tentu saja Robert dan anak-anak buahnya terkejut. Wah, bahaya nih, dia tahu tentang kameranya. Kirim pasukan yudisial sekarang juga ke sana, perintahnya Robert. Sementara itu, Juliet berhasil menemukan sesuatu di saluran udara. Dan itu adalah harddisk yang dicari-carinya selama ini, beserta lembaran-lembaran kertas petunjuk.
Di saat yang sama, pasukan yudisial yang jumlahnya belasan berlarian dengan terburu-buru menuju ke rumah sakit. Namun saat mereka sampai di ruangannya Gloria, Juliet sudah tidak berada di sana. Silo bersambung, berlanjut ke episode 8. Kilas balik Juliet saat kecil kembali diperlihatkan lagi, tapi kali ini saat ibunya Juliet masih hidup. Terlihat Hana ibunya membawa Juliet ke sebuah tempat, yaitu ladang jagung. Tempat itu cukup terpencil, jadi ada beberapa warga Silo yang melakukan transaksi ilegal di sana. Hana bertukar dengan si bapak petani, menukar obat-obatan dengan sebuah kotak. Saat dalam perjalanan pulang, Juliet mengintip isinya. Ternyata isinya adalah seekor kelinci yang tampak sakit. "Lah, ibu ngapain nuker kelinci sakit?" tanya gadis itu. "Itulah intinya, Ben," jawab sang ibu. Dia memanggil Juliet dengan panggilan Ben. Singkatnya, saat sudah berada di rumah, Hana tampak mengoperasikan sebuah alat miliknya. Alat tersebut adalah kaca pembesar. Hana bilang alat miliknya itu adalah yang pertama di Silo dan satu-satunya. Kelinci yang mereka dapatkan dari pertanian kemungkinan besar menderita cacat jantung. Kondisinya kurang lebih sama seperti mendiang adiknya Juliet. Nah, Hana akan belajar cara untuk membedah jantung dengan bantuan alat kaca pembesar itu dan menguji cobanya pada kelinci yang sakit. "Jika berhasil, kita bisa menolong banyak orang yang menderita penyakit serupa, Ben," ungkap Hana dengan semangat. Hingga suatu hari pasukan yudisial datang melakukan penggeledahan pada rumah mereka, mencari dan menginginkan alat kaca pembesarnya. Di dalam kamar, Hana berdebat dengan Dr. Pete, suaminya. Hana sangat kecewa kepada Dr. Pete. Ia sangat yakin kalau Dr. Pete lah yang melaporkannya kepada yudisial. Karena selama ini Dr. Pete selalu berusaha melarang Hana melakukan eksperimen. Padahal Hana melakukan ini adalah untuk kemajuan warga Silo, agar keluarga lain tidak mengalami hal menyakitkan seperti mereka yang harus kehilangan putra mereka. Dr. Pete mengelak, dia tidak tahu apa-apa soal pasukan yudisial. "Aku tidak mungkin melaporkan keluargaku sendiri," ucap Dr. Pete. Tapi Hana tidak percaya, karena tidak ada siapapun yang tahu soal alat kaca pembesar selain Juliet dan Dr. Pete. Di luar kamar, pasukan yudisial sangat kesulitan mencari alat tersebut. Karena Hana tidak mau pasukan yudisial sampai mengobrak-abrik rumah mereka, terutama kamarnya Juliet, akhirnya Hana mengalah. Dia lalu memberikan apa yang yudisial inginkan. Alat kaca pembesar itu, yang rupanya alasan pasukan yudisial tidak bisa menemukannya adalah karena alatnya dipreteli dan hanya Hana yang tahu cara merakitnya. What is all this? Setelah itu Om Jojo langsung saja menghancurkan alat kaca pembesar tersebut sampai hancur berkeping-keping. Om Jojo adalah jenderal yudisial sebelum Robert. Dia lalu bertanya tentang hewannya, dan Hana menjawab kelincinya sudah mati karena operasi pembedahannya tidak berhasil. Setelah pasukan yudisial pergi, Hana dan juga Juliet tampak memandang Dr. Pete dengan tatapan penuh kekecewaan. Ternyata kelincinya masih hidup dan sehat. Hana sebenarnya berhasil membedah dan mengobati kelinci itu. Kilas balik selesai. Melanjutkan yang di episode sebelumnya, Robert secara langsung datang menemui Gloria dan menanyakan apa yang Juliet ambil dari saluran udara. Awalnya Gloria tentu tidak mau bilang, namun Robert mengancamnya dengan mengatakan akan membiarkan Gloria dikurung di sini seumur hidupnya tanpa dibius. Tapi jika Gloria mau bekerja sama, Robert akan memberikan keringanan dengan memberikan obat bius untuk Gloria seperti biasanya. Akhirnya Gloria mengungkapkan tentang yang ditemukan oleh Juliet adalah sebuah hard disk.
Dan Gloria tidak mau mengatakan lebih, hanya itu saja informasi yang rela dia katakan. Robert sangat terkejut. Ia langsung memerintahkan Nono si ketua dari pasukannya untuk segera mencari Juliet. Karena Juliet membawa barang peninggalan yang sangat-sangat berbahaya. 2 orang petugas yudisial terlihat memasuki ruang bayi saat sedang mencari Juliet. Tapi salah satunya berkata, "Kita tidak perlu mencari di sini, jangan buang waktu. Kita tidak sedang mencari bayi." Tapi ternyata Juliet justru bersembunyi di ruangan tersebut. Setelah keadaan dirasa sudah aman, dia lalu mencoba menghubungkan harddisknya ke komputer yang ada di sana. Namun komputer tersebut ternyata tidak mendapatkan izin untuk mengakses harddisk eksternal. Aduh, gerutu Juliet. Tanpa sadar, Juliet ketiduran hingga pagi. Dan ia terbangun saat mendengar suara Paul memanggilnya di radio. "Juliet, kau segera datang ke kantor," ucap Paul. Saat datang ke kantor, terlihat pasukan keamanan yudisial sedang melakukan penggeledahan secara brutal. Paul bingung dan bertanya pada Juliet apa yang terjadi, sehingga Meadows memerintahkan pasukannya untuk menggeledah kantor mereka. Juliet di situ pura-pura tidak tahu apa-apa. Kemudian Paul pun berusaha menghentikan aksi para pasukan yudisial. Hai, kalian bisa berhenti kan? Pastinya kalian sadar apa yang kalian lakukan ini pelanggaran fakta. Kantor penegak hukum tidak boleh digeledah tanpa sebab yang sangat kuat," teriaknya Paul. Setelah itu si Nono dan pasukannya baru berhenti. Tapi sebelum itu dia ingin memeriksa tasnya Juliet. Namun saat digeledah, tasnya Juliet juga tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Nono dan pasukannya lantas pergi. Juliet sangat kesal. "Paul, apa kau merasa nyaman bekerja dengan orang-orang seperti mereka dulu?" "Tidak, Jules. Aku di bagian administrasi, tidak bekerja dengan orang-orang bodoh itu," jawab Paul. Juliet lalu mengungkapkan kepada Paul tentang Hakim Meadows yang tidak memegang kendali atas yudisial. Sepenuhnya Robertlah yang berkuasa. Paul mendengar itu cukup terkejut, antara percaya dan juga tidak percaya. Juliet kemudian mengungkit yang dikatakan Paul tadi. Apakah benar pasukan yudisial ini melanggar aturan fakta? Ya, mereka melewatkan sekitar 10 tahap untuk melakukan penggeledahan, jawab Paul. Dan saat itu juga, Juliet langsung mengajak Paul pergi ke kantor yudisial. Di kantor yudisial, Nono sedang dimarahi oleh Robert karena membawa barang-barang tidak berguna dari kantor kepolisian. "Si Nono bogeng, apa barang-barang ini terlihat seperti harddisk bagimu?" bentak Robert. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Juliet bersama Paul yang menyatakan bahwa Robert ditahan karena bertanggung jawab pada anak-anak buahnya yang melanggar aturan fakta. Paul ada di sana menyebutkan nomor-nomor pasal yang dilanggar sehingga Robert tidak bisa mengelak. Robert tampak sangat kesal saat dia diborgol dan dibawa. "Kau akan menyesali ini, Juliet," ancamnya. Nono pun disuruh sama Juliet untuk mengembalikan barang-barang dari kantor kepolisian. Dan saat ia tinggal sendiri, Juliet menggeledah ruangan tersebut hingga ia menemukan berkas rahasia, yaitu berkas tentang Hannah Nichols, ibunya. Saat membacanya, ada sesuatu yang membuat Juliet terhenyak. Seketika itu juga Juliet segera menemui ayahnya yang kebetulan berada di ruang bayi. Juliet ingin ayahnya untuk menjelaskan alasan mengapa ibunya dulu melakukan bunuh diri. "Itu semua salah ayah. Maafkan ayah, Juliet. Saat yudisial datang ke rumah kita, seharusnya ayah melakukan sesuatu. Karena saat mereka menghancurkan alat tersebut, semangat ibumu juga ikut hancur. Ayah berusaha menguatkannya setiap hari, tapi ibumu tidak mau mendengarkan ayah lagi. Dia sangat membenci ayah. Kau harus tahu, ayah sangat sedih saat kau pergi ke mekanik. Tapi ayah tahu itu adalah keputusan terbaik. Ayah tidak keberatan dibenci olehmu. Yang terpenting di sana kau melakukan sesuatu yang membangun semangat hidupmu. Namun, ayah ingin kau tahu, Juliet, ayah bersumpah tidak pernah melaporkan ibumu," ungkapnya Dr. Pitt dengan penuh kesedihan. Juliet awalnya berpikir begitu. Itu adalah salah satu alasan Juliet membenci ayahnya. Tapi kini Juliet percaya kepada ayahnya. Juliet sudah membacanya di berkas yang ia temukan.
bahwa saat itu ibunya ketahuan memiliki alat tersebut karena yudisial melihatnya dari dalam cermin. Ya, Juliet menceritakan tentang yudisial yang memiliki kamera di dalam cermin guna memantau seluruh warga Shiloh. Juliet sambil menangis memeluk ayahnya dan meminta maaf karena selama ini sudah membenci ayahnya. Padahal ayahnya tidak bersalah. Dan by the way, Dr. Pete tidak menikah lagi karena sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan Hannah mendiang istrinya. Dr. Pete masih sangat merindukan istrinya itu. Seandainya ibumu juga percaya pada ayah, ucap Dr. Pete sedih dan juga terharu karena Juliet akhirnya mempercayainya. Tiba-tiba ada asistennya Dr. Pete yang datang dan memberitahukan kalau petugas pemeliharaan akan datang memperbaiki saluran udara. Suruh mereka untuk menunggu, pinta Dr. Pete. Si asisten mengangguk dan beranjak. Mendengar hal itu, Juliet sangat yakin bahwa petugas pemeliharaan akan memasang kamera di ruangan ini, karena ruangan ini belum dipasangi kamera. Juliet segera mengambil harddisk yang ia sembunyikan di sana. Kepada ayahnya, Juliet mengatakan tidak tahu apa isi dari harddisk ini. Dia berencana untuk membawanya pada Bu Martha karena Bu Martha mungkin bisa mengaksesnya. Juliet meminta sang ayah untuk memberikan pesan SMS kepada Bu Martha bahwa dirinya akan datang dan kemungkinan sampainya jam 6 sore. Baiklah Juliet, ayah mohon kau jaga dirimu baik-baik ya, pinta Dr. Pete saat Juliet beranjak pergi. Robert saat ini tampak sedang dikurung di dalam sel tahanan. Meski begitu, dia stay calm and never surrender. Bahkan dengan mendengar celotehannya Robert yang santai ini, para petugas yang ada di sana dibuat ketar-ketir dan merasa seram. Karena sosok Robert ini jika kalian bermain-main atau berurusan dengannya, nyawa kalian bisa terancam. Juliet yang dalam perjalanan menuju ke mekanik harus terhenti saat melihat adanya pemeriksaan petugas yudisial di tangga. Para warga mengantri untuk lewat dan harus menunjukkan KTP serta isi tas mereka jika ingin lewat. Waduh, Juliet nggak bisa turun ke bawah dengan tenang. Saat hari sudah gelap, Sin menyorot Lucas yang lagi-lagi dia tampak sedang nongki di kantin, memandangi langit malam di luar silo. Ada seorang kurir mendatanginya memberikan surat. Pengirimnya dirahasiakan, tapi isi pesannya, mari membicarakan tentang cahaya gemerlap di langit di apartemen bla bla bla. Tentu saja Lucas langsung sadar yang mengirim surat itu adalah Juliet. Dia langsung bergegas ke apartemennya Juliet. Saat dipersilahkan masuk oleh Juliet, wanita itu langsung menyalakan keran dan berkata mereka harus cepat karena pasukan yudisial pasti akan datang ke sini dalam 5 menit. Pertama-tama Juliet langsung menunjukkan harddisknya. Alasan Juliet meminta Lucas datang adalah karena Lucas pernah bercerita dia bekerja di IT. Tentu Lucas langsung tahu itu adalah harddisk yang sangat ilegal. Juliet meminta bantuan dari Lucas untuk membawa harddisk ini dan mencoba membukanya di tempat yang aman. Lucas yang paham komputer ini pasti bisalah melakukan sesuatu untuk mengakses harddisknya. Namun Lucas tampak ragu, sehingga Juliet mulai mengungkapkan, di dalam harddisk ini ada jawaban besar untuk semua misteri yang terjadi, Lucas. Mungkin kau akan menemukan jawaban tentang cahaya gemerlap di langit malam. Mungkin kita akan tahu kenapa Holston dan istrinya keluar membersihkan, dan juga jawaban mengapa wali kota Bu Ruti dan Pak Marnes dibunuh. Lucas terkejut karena baru mengetahui fakta itu. Juliet juga memecahkan cermin dan menunjukkan kalau di setiap rumah warga terdapat kamera yang dipasang untuk memantau semua aktivitas warga. Pokoknya mereka harus mengungkap kebenarannya. Tapi meski sudah mendengar itu semua, Lucas masih ragu karena ia takut terjadi sesuatu pada dirinya. Jika aku sampai mati karena ini, tidak ada siapapun lagi yang akan merawat ibuku. Aku tidak bisa, Juliet, jelas Lucas. Waktu sudah habis. Pasukan yudisial akan datang. Terserahmu saja, Lucas, ucap Juliet sambil bergegas pergi dengan perasaan kesal. Lucas juga buru-buru pergi dari sana karena tak berlangsung lama, Nono dan pasukan yudisial memang datang menyerbu ke apartemen Juliet. Juliet yang tak punya cara lain lagi, dia nekat saja akan menerobos pemeriksaan.
Tapi petugas yang berjaga bersikeras meminta Juliet menyerahkan KTP dan tasnya untuk diperiksa. Sampai akhirnya datang Bernard yang membantu Juliet. "Hai penjaga, dia ini syarifmu dan dia bersamaku. Apakah kau juga akan memeriksa wali kotamu?" tanya Bernard kepada si penjaga. Membuat si penjaga gak bisa ngomong apa-apa. Bernard langsung saja bertanya pada Juliet sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Juliet mengurung Robert dan mengapa ada pemeriksaan di setiap lantai. "Begini Pak Bernard, yudisial sepertinya memang ingin melakukan kudeta. Tapi bukan Hakim Meadows dalangnya, melainkan Robert," jelas Juliet. Membuat Bernard sangat terkejut. Mereka tidak boleh berlama-lama di situ. Lantas Bernard mengajak Juliet untuk berbicara di tempat yang aman, yaitu pertanian ladang jagung yang dulu sering dipakai warga untuk bertransaksi ilegal. Bernard bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh Robert. Juliet juga tidak tahu. Tapi Robert saat ini sangat ingin melenyapkan dirinya. Dan setelah kau mungkin aku, Juliet. Aduh, aku tidak pernah menginginkan pekerjaan ini," gerutu Bernard. Saat mereka berdua sedang mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan, Bernard tiba-tiba keceplosan. "Apa kau membawa harddisk yang mereka cari itu, Juliet?" tanya Bernard. Juliet langsung heran. Pak Bernard, aku belum ngomongin tentang harddisk kepadamu." "Oh sial, aku salah bicara," ucapnya dengan santai. Karena detik itu juga Robert muncul di belakangnya Juliet. Juliet benar-benar tidak menyangka. Ternyata Bernardlah dalang yang sebenarnya dari semua yang terjadi. Robert dan yudisial selama ini mendapatkan perintah dari seorang Bernard. Itu artinya pembunuhan Bu Ruti dan Pak Marnes, Bernardlah yang merencanakannya. Rencananya berhasil untuk mendapatkan kepercayaan dari Juliet, sehingga Juliet masuk dengan sendirinya ke dalam lubang jebakan yang Bernard buat. "Bernard sialan, apa alasanmu membunuh George, wali kota Bu Ruti, Pak Marnes dan Trumbull?" tanya Juliet dengan marah. "Mereka adalah ancaman, Juliet. Beberapa orang yang dikorbankan layak demi ribuan nyawa yang harus diselamatkan. Kau dan harddisk itu juga adalah ancaman yang sangat besar bagi kelangsungan hidup para warga Silo," jelas Bernard. Saat itu juga Juliet berusaha melarikan diri. Pasukan yudisial juga ada di sana, langsung mengejar tak tinggal diam. Juliet sempat memberikan perlawanan yang sengit kepada 3 prajurit yudisial itu. Tapi karena kalah jumlah, tentu saja Juliet berhasil dilumpuhkan. "Sudah kubilang kau akan menyesal, Juliet," ucap Robert sambil mengambil tasnya Juliet. Pria botak itu memberitahu Bernard kalau harddisknya ada di sana. Sementara itu di tingkat terbawah, Bu Martha baru sadar kalau ia dapat pesan SMS di gadget apartemennya. Pesan SMS dari Dr. Pete Nichols berbunyi, "Ada kurir yang akan datang ke rumahmu jam 6. Penting." Karena yang mengirim SMS-nya adalah Dr. Pete, Bu Martha sadar kurir yang dimaksud adalah Juliet. Tapi ini sudah jam 7. Juliet tidak ada datang sama sekali. Bu Martha memberanikan diri untuk membuka pintu apartemennya dan mencoba memanggil-manggil Juliet di luar. Dia tak punya keberanian untuk keluar dari apartemennya. Sepertinya Bu Martha memiliki fobia keluar dari rumah, entah karena apa. Ia tidak pernah keluar rumah. Lalu ada Shirley yang menanyakan ada apa Bu Martha gak biasa-biasanya membuka pintu. "Katanya Juliet akan datang pada jam 6, tapi ini sudah jam 7. Aku khawatir. Jika kau mendengar kabarnya tolong langsung beritahu aku, Shirley," pinta Bu Martha. Juliet sendiri saat ini sudah ditangkap dan sedang dibawa menuju sel 3 untuk dihukum pembersihan. Bernard dan Robert memberikan kesaksian palsu bahwa Juliet berkata ingin keluar dari silo. Juliet berusaha meyakinkan Paul yang sedang membawanya bahwa dirinya tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya dijebak oleh Robert dan Bernard.
Robert saat itu juga langsung meninju perutnya Juliet sampai wanita itu kesakitan. Paul tentu saja memprotesnya, tapi Robert tidak mempedulikan. Situasi ini membuat Paul sangat tertekan. Siapa yang harus ia percayai? Apa benar Juliet dijebak? Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan? Tanpa sadar tangannya kembali gemetar. Juliet yang melihat itu langsung mengambil kesempatan untuk melepaskan diri lalu merebut cepat tas miliknya dari genggaman si Robert. Dan tanpa pikir panjang, Juliet melompat dari pembatas pagar. Silo bersambung. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sehat selalu buat kalian kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di episode 9. Aku Sam, bye-bye. Have a good day.